Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena Allah terlalu banyak berikan nikmat kepada kita semua. Kalau kita hitung-hitung, mulai kita dilahirkan sampai sekarang, pernahkah kita menghitung? Kita mungkin senantiasa menghitung harta benda, keluarga, kekayaan, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita belum pernah kita mungkin menghitungnya. Maka juga Allah menegaskan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 pada ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat yang telah kau terima, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kemudian juga ditegaskan lagi dalam surat lain, surat Luqman, surat yang ke-31 pada ayat 7, yang artinya, jika sekiranya walau anna ma fil ardi, jika sekiranya apa yang dari bumi ini min sajaratin, dijadikannya pena pohon-pohon di hutan dan air laut sebagai tinta, kemudian habis air laut tersebut yang mudduh min ba'di, kemudian ditambah lagi dengan sab'a abhur, 7 lautan untuk mencatat kalimat nikmat Allah tersebut, maka juga belum cukup. Apa yang kita sombongkan? Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita bersyukur juga Allah masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, rezeki, baik berupa ilmu material. Dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 pada ayat 7 juga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmat tersebut, kata Allah, aku tambah Allah nikmat. Ada kita tidak terkira nikmat datang dari mana? Keluarga sehat, keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Kenapa kita bersyukur? Tetapi kalau Allah juga ancam, wala in kafartum, jika kamu kufur, engkar, kita merasa semua yang kita dapat kita yang mengusahakan, harta yang kita dapatkan kita yang berusaha. Kita tidak mengetahui bahawa semua yang bergerak di bumi, semua makhluk Allah menentukan, Allah memberikan, karena izin Allah semuanya berlaku. Maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, karena Allah juga ciptakan kita, baik kita ini pejabat, siapapun ke orang kita, semuanya sama, kecuali yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, dan surah Al-Hujurat. Maka sebab itu marilah kita tingkatkan kualitas hidup,
ketakwaan kita kepada Rasulullah, supaya kita nanti jangan menyesal kita apa yang telah kita perbuat di bumi ini, di dunia ini. Kita menyesal nanti, minta dikembalikan ke dunia. Ya Allah, ya Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalal inna mungkin. Ya Allah, kami perhatikan kiranya betul ya Allah, balasan apa yang telah kami perbuat. Kami lalai di dunia, lalai ya Allah. Kiranya azab ini betul, ada neraka itu. Kembalikan, farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia sebentar aja, sehingga kami betul-betul ya Allah beriman. Maka sebab itu pikir dulu pendapat sesal, kemudian tidak benar. Kemudian salam tidak lupa kita sampaikan buat revolusi umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu telah bersusah payah, bukan hanya harta bendanya, nyawanya dia berikan untuk keselamatan kita. Kita tahu Mekah negeri yang penuh kemungkaran, negeri jahiliyah, menyembah berhala. Dengan kedatangan baginda Rasul, semuanya dirubah, semuanya dia perbaiki menjadi khairu ummah, umatan yang terbaik. Maka sebab itu sudah sepantasnya kita ittiba, mengikuti Rasul. Apa yang beliau tinggalkan kepada kita, tidak betul jadi acuan pedoman kita, tidak ada selain itu. Maka sebab itu marilah sama-sama kita senantiasa istiqomah untuk betul-betul mempelajari, mengamalkan apa yang beliau tinggalkan kepada kita. Ini pernah terjadi sewaktu beliau sudah mendekati ajalnya, sudah mau meninggal. Beliau itu mau dicabut oleh malaikat maut. Sewaktu datang malaikat maut, ada apa kira kau datang malaikat maut? Pertama, saya silaturahim. Kemudian kedua, mencabut nyawamu. Kalau silaturahim saya terima, kata Rasul, tetapi untuk cabut nyawaku tunggu dulu. Itu bedanya kita dengan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu kalau cabut nyawanya ditanya dulu. Kalau kita walikul itu mungkin ajal fa iza ajalhum la yastaqir sa wa la yastaqim. Kalau kita ajal sudah datang, tidak bisa minta diakhirkan ataupun mujurkan. Tetapi nabi dan rasul berbeda dengan kita. Makanya kembali mereka bertanya, ada apa kata Rasul? Kalau saya dicabut nyawaku, bagaimana umatku nanti? Kita yang tidak pernah berjumpa, menengok Nabi tak pernah. Bagaimana nasib umatku nanti, kata Rasul? Kita dipikirkannya. Belum pernah berjumpa dengan kita belum ada, kita dipikirkannya. Sehingga malaikat maut tidak jadi mencabut nyawanya. Oh begitu ya Rasul, ya kembali kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu Muhammad bertanyakan bagaimana nasib umatnya nanti. Maka kata Allah, sampaikan, selama ini malaikat Jibril alaihissalam telah menerima wahyu dan telah sampaikan kepada beliau, dan apa yang beliau perbuat bersunnah-sunnahnya dapat jadi acuan sebagai pedoman hidup di dunia ini untuk keselamatan dari akhirat. Sebabnya juga Rasul bersabda, taraktum fi amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan dua pusaka, kata Rasul, yang dengan dua pusaka ini kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah beliau. Itulah begitu cinta Rasul kepada kita, sehingga beliau memikirkan kita sekarang bagaimana umpan baliknya, feedbacknya kepada kita. Bapak-bapak saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, judul yang telah ditetapkan IKIMI Kota Pekanbaru adalah Isra dan Mi'raj. Pada bulan ini, bulan Rajab, kita akan masuk satu peristiwa yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau berdasarkan akal manusia, perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak bisa diterima dengan akal. Itu memerlukan keimanan yang kuat. Maka oleh sebab itu, Bapak-Bapak sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang di luar nalar kalau kita bandingkan dengan kejadian-kejadian yang kita terima. Mungkin bisa kita terima akal kita, tetapi ini suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab terjadinya peringatan atau perjalanan baginda Rasul
Isra dan Mi'rajnya. Maka oleh sebab itu beliau selama menyampaikan dakwah berapa banyak ancaman, dilempar, dipukuli, para sahabat juga dianiaya. Cobaan begitu amat berat beliau terima dari kaum kafir Quraisy, sehingganya yang biasanya menjadi pembantunya yang setiap saat siap membela baginda Rasul, yaitu paman beliau Abu Talib, yang sangat sayang meskipun di akhir ayatnya paman beliau ini diajak untuk masuk Islam, mengucapkan syahadatain, tidak bisa terjadi. Itu ketentuan Allah. Tetapi paman beliau ini sangat sayang kepada beliau. Bahkan beliau menyampaikan, jika sekiranya selai rambut pun ponakanku dari manggu, aku siap mengorbankan nyawaku. Mungkin kita pernah mendengar, karena cintanya Rasul dia mengharap kepada Allah supaya diringankan azabnya, sehingga Abu Talib mendapatkan azab, kakinya saja yang dibakar di neraka kelak. Bapak saudara-saudara sekalian yang Allah, karena meninggalnya paman beliau tentu kesedihan, tidak ada yang akan menolong. Siapa lagi backup? Siapa backingnya? Setelah 2 bulan kemudian istri beliau Siti Khadijah, istri yang sangat dicintainya. Bagaimana tidak? Kita tahu Siti Khadijah merupakan seorang jutawan yang kaya di kota Mekah, yang dermawan. Bahkan untuk mengembangkan dakwah habis harta Siti Khadijah. Bahkan di akhir ayatnya dia menyampaikan kepada baginda Rasul, ya kekasihku Muhammad, mungkin ajalku sudah dekat, aku tidak bisa lagi menemani engkau dan tidak bisa membantu secara moral maupun material. Tapi jika sekiranya tulang belulangku ini masih bisa untuk membantu perjuangan tegaknya kalimat tauhid ini, silakan engkau gali kuburnya, jadikan sebagai pembantu, sebagai bisa jembatan, atau bagaimana Rasul, silakan engkau jadi tulang belulangku untuk membantu tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu perjuangan, hartanya begitu banyak habis untuk tegaknya kalimat tauhid. Maka oleh sebab itu, dengan adanya musibah, ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah kepada baginda Rasul ini, maka Allah memberikan suatu kenikmatan yang tiada tara, suatu perjalanan pada waktu malam. Malaikat Jibril bersama Mikail bertanya kepada Allah. Allah sampaikan kepada malaikat Jibril dan Mikail, ya malaikat Jibril dan Mikail, pada hari ini jangan dicabut nyawa makhluk dan berzikirlah. Ada apa gerangan? Karena pada malam hari ini kami akan memberangkatkan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu perjalanan yang sangat menakjubkan ini tentu memerlukan keimanan kepada kita, bahawa kita sebagai Islam yang taat kepada Allah tentu sangat percaya. Mungkin juga sebagai analogi kita umpamakan sajalah, ibaratnya kita kalau berangkat ke Jakarta naik pesawat, kita pakai jas atau pakai baju, kiranya di dalam saku kita menumpang seekor semut umpamanya saja. Kemudian kita berangkat, ada keperluan ke Jakarta sekian jam, 2 jam, 3 jam, ada keperluan kembali lagi kita ke Pekanbaru. Akhirnya semut ini bercerita, saya tadi berangkat ke Jakarta, dah kembali ke Pekanbaru. Tentu kata semut yang lain tidak mungkin. Kenapa? Mana mungkin semut berjalan sejauh itu, sampainya 3 jam. Kalau kita umpamakan, begitulah Allah berkuasa. Allah Maha berkehendak. Tidak sulit bagi Allah untuk berjalankan hambanya sepertiga malam. Bagi manusia yang beriman kepada Allah, itu suatu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Allah tidak kun fayakun saja. Maka oleh sebab itu, baginda Rasul pada tengah malam dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk dibersihkan segala yang ada dalam hatinya, untuk menjumpai yang maha suci. Maka dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 pada ayat 1 yang dibacakan dalam khutbah tadi, subhanallazi asra bi abdi laila
Maha Suci, zat yang Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Kita umpamakan semut tadi, kita yang memperjalankan semut. Maka hal itu tidak mustahil, perkara mudah bagi Allah. Maka oleh sebab itu, pada perjalanan tersebut, beliau menggunakan sebuah kendaraan kenal yang sering disebut-sebut dengan burak. Secara etimologi adalah suatu pengertian mengatakan secepat kilat. Maka oleh sebab itu kecepatan burak ini secepat kilat, begitu kecepatannya. Itu sangat perkara mudah bagi Allah. Cuma tinggal kita yang mengimani. Adapun tujuan maksud Isra dan Mi'raj tersebut adalah sama-sama telah kita ketahui bahawa ada perintah yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam, yaitu solat. Maka beliau diperintah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa, dan langsung dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Setelah itu Jibril mempersilahkan baginda Rasul untuk menjumpai Allah. Maka Allah sampaikan, Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah sampai, selamat kepada engkau ya para nabi, semoga engkau dapat berkah dan rahmat dariku. Nabi tidak mau menerima begitu saja. Dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kita juga dipikirkannya. Allah memberikan keselamatan kepada Nabi. Nabi jawab, Assalamu alayna, selamat kepada kami. Kita juga dipikirkannya sekarang pada kita. Maka sebab itu, singkat cerita, akhirnya dia menerima perintah salat sebanyak 50 rakaat. Nabi terima 50 rakaat. Sewaktu turun, dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam pada langit yang ke-6. Ya Muhammad, apa telah kau bicarakan dengan Allah? Saya diperintahkan bersama umatku nanti solat 50 kali semalam. Oh, itu berat tu Muhammad. Umatmu kecil-kecil, umurnya pun pendek-pendek, tak sanggup, minta kurang. Akhirnya dikurangi 10, dikurangi. Kembali lagi Musa, tak sanggup Muhammad. Kemudian sampai 5 rakaat. Musa juga menyampaikan, ya Muhammad, 5 rakaat itu susah juga umatmu nanti, janganlah. Apa kata Nabi? Sangat malu saya kepada Allah. Sudah cukup bolak-balik, cukup 5 ini yang kami terima. Cukup 5 rai saja yang akan laksanakan. Kenapa demikian? Karena Musa menyampaikan, umatku umurnya pun panjang-panjang, badannya besar-besar, kuat-kuat, tidak sanggup. Maka Nabi menerima itu yang kita laksanakan setiap saat atau 5 kali sehari semalam. Salat merupakan tiang agama kita. As-salatu imanuddin. Faman aqama faqad aqamadin. Wa man taraka faqad adamadin. Salat merupakan tiang agama kita. Barang siapa menegakkan salat, berarti dia sendiri yang menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan salat, berarti dia sendiri yang meninggalkan salatnya. Maka sebab itu salat ini merupakan pondasi. Bagaimana bangun itu bisa kuat? Ya, dia salat. Maka oleh sebab itu salat itu harus kita laksanakan, karena juga salat merupakan penolong kita. Minta tolong kepada Allah dengan salat, karena dalam salat juga penuh dengan doa-doa. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah? Maka kata Rasul, salatlah kamu seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan Allah. Jika tidak, kamu rasa seolah-olah kamu sedang diperhatikan, sehingganya kamu betul-betul khusyuk dalam salatmu. Dan salatmu katakan, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Bagaimana kita mau khusyuk? Kita tidak tahu, Al-Fatihah tidak tahu artinya, maka perlu kita pelajari. Perlu setiap saat kita terjemahkan apa yang terkandung, mulai kita takbir sampai dengan salam harus kita pahami, supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita harapkan kepada Allah kita paham, sehingganya kekhusyukan salat akan membawa kepada kita akan diterima Allah SWT. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, salat juga merupakan yang akan dihisab nantinya. Awla yu'asibul fi abdihi yaumal qiyamati salat. Sesungguhnya amal yang pertama nanti akan dihisab pada hari kiamat juga ada salat. Jika salatnya baik, maka amalan lain akan dianggap baik. Jika salatnya jelek,
maka amalan lain akan dihisab, akan dipertanyakan. Maka oleh sebab itu perbaikilah solat kita. Baik mulai kita berwudu, mulai kita datang ke masjid, apakah kita solat sekedar rutinitas saja atau bisa membawa kita, berkatakan Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari buat keji dan munkar. Tapi kenyataannya kita Islam, tetapi kita masih menipu, masih mencuri, masih makan riba. Meskipun Allah sudah mengancam dalam surat Al-Baqarah surat ayat ke-275, allazina ya'kuluna riba, salah satunya, sesungguhnya orang yang memakan riba tidak bisa beri seperti orang kemasukan setan ke negeri. Maka oleh sebab itu kita mayoritas di negeri kita juga Allah sudah memperingatkan kepada kita dalam surat kelima surat Maidah pada ayat akhir ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum kata Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu orang kafir, engkar kepada Allah. Tetapi kita kenyataannya kita banyak, tetapi kita masih menggunakan hukum manusia, hukum peninggalan penjajah. Maka oleh sebab itu kita sebagai mayoritas jangan mudah kita diadu domba. Apalagi saat sekarang semuanya berkomentar Islamfobia, dia merasa Islam tapi mencemooh, menjelekkan Islam. Hati-hati kita sekarang. Maka oleh sebab itu perlu kita belajar ilmu agama kita, perkuat ilmu agama kita. Jangan kita tidak paham, tak tahu agama tapi ikut campur, ikut pula persoalkan tidak paham. Sehingga sekarang kita kalau tidak hati-hati, kita sama kita akan berantem. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memfilter, memperhatikan apa yang kita dengar, kita baca. Kalau tidak hati-hati, kita umat Islam akan diperantuk-antukkan. Maka sebab itu, Bapak Saudara sekalian, mari kita perkuat peningkatan pelajaran kita untuk ilmu agama kita, supaya kita betul-betul seperti Islam bersaudara. Al-mu'minuna ikhwah fa aslu baina akhawaikum. Kita ini bersaudara. Kalau kita berselisih, kata Allah, damaikan supaya mereka damai baik, bukan malah dikasih kompor, dikasih bensin sehingga terjadi panas, timbulnya perselisihan antara kita. Mudah-mudahan dengan ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul ini mendapat jadi motivasi kepada kita bahwa Allah berkehendak menurut kemauannya. Kalau kita betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul niat karena Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Maka oleh sebab itu ikutlah perintah Allah dan tinggalkan segala apa dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan taufik dan daya petunjuk sehingga kita menjadi hamba yang diridhoinya dan masuknya kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.